Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring, disiarkan langsung dari GPIB Gloria Bekasi. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pelayan firman dan sakramen dalam ibadah ini adalah Pendeta Yan Jona Lumanau. Hari ini hari perjamuan kudus sedunia. Gereja-gereja di seluruh dunia melakukan perjamuan kudus untuk bersama-sama mengingat kembali hakikat hidup beriman dalam Yesus Kristus. Ia telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Bersamaan dengan itu, umat Kristen di Indonesia memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia untuk mengokohkan kembali kebersamaan dalam mewartakan kabar sukacita kepada orang lain agar dunia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Saudara-saudara, kami persilakan untuk berdiri jika memungkinkan. Mari memuliakan Tuhan dengan penuh syukur dalam persekutuan kita. Mengamuk
rumah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian atas pembimbing kita, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, dengan penuh sesal dan malu, mari mengaku dosa kita di hadapan Allah. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mengaku di dalam menjalani hidup ini, kami masih penuh kekhawatiran dan meragukan keberadaan-Mu yang selalu setia, memelihara dan mengasihi kami. Ampuni kami yang masih belum mengandalkan dan mengasihi-Mu dengan sepenuh hati. Dalam kebersamaan, kami masih lebih mementingkan diri sendiri. Rasa empati terhadap sesama seakan tenggelam dengan kecemasan kami yang berlebihan. Ampuni kami yang masih belum mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dalam persekutuan gereja, kami masih enggan melibatkan diri dalam pelayanan. Bahkan kewajiban kami untuk menopang gereja terabaikan karena ketakutan akan berkekurangan. Ampuni kami ya Allah, dan baharuilah hati serta pikiran kami untuk selalu bersyukur dan hidup penuh kasih. Demikian pengakuan kami ya Allah. Betapa
Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas, dengarlah berita anugerah. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berbekarah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, tanda kesediaan kita untuk melaksanakan amanat atau perintah hidup baru. Dalam Ibrani pasal 10 pada ayatnya yang ke-24 dan 25 mengatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita bersatu dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Sungguh sukacita yang besar bagi kami karena boleh kembali terhimpun di gereja, walaupun harus membatasi diri sehingga jemaat yang lain ada di rumah masing-masing dan di tempat di mana mereka bisa menjangkau live streaming ini. Ya Tuhan, dalam hari pekabaran Injil Indonesia
hari perjamuan kudus sedunia, kami akan mengalami kembali kehadiran-Mu dalam bentuk pemberitaan firman, dalam wujud perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Karena itu kami dasari dengan sukacita firman-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar keutuhan firman ini sungguh menjadi bagian kehidupan kami, dan kami juga dapat mempraktekannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 5 kita akan membacakan silih ganti, baik jemaat yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5 menyatakan, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudari di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ada sukacita tersendiri hari ini ketika bisa bersama-sama dengan anggota jemaat dalam gereja ini. Ketika berdiri di pintu gereja mau masuk, saya lihat begitu banyak warga jemaat, terharu juga karena setahun lebih dibuat corona kita tidak bisa berkumpul seperti saat ini. Mudah-mudahan corona terus melandai sehingga akan lebih banyak lagi yang bisa ambil bagian. Karena itu kita terus berpartisipasi juga dalam arahan-arahan pemerintah untuk melandaikan COVID ini. Ibu bapak saudara-saudara, dalam terang judul intervensi Allah dalam misi gereja, atau saya sederhanakan saja intervensi Allah, kita mencoba memahami Kisah Para Rasul pasal 22
ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, pada tahun 1500 Inggris dan Eropa menggunakan Alkitab dalam bahasa Latin atau Yunani. Belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ada seorang yang namanya, kalau tidak salah, William Tyndale, lulusan 2 universitas. Kemudian dia berkerinduan untuk menerjemahkan kitab suci itu ke dalam bahasa Inggris. Dia coba mendatangi uskup untuk menanyakan apakah diizinkan dia untuk menerjemahkan kitab suci itu ke dalam bahasa Inggris. Ternyata tidak diizinkan. Demikian juga dengan raja. Dia dianggap bidat, dianggap sesat. Karena itu dia harus menyingkir ke Jerman. Ada di daerah-daerah tertentu, kemudian dia mulai menerjemahkan kitab suci itu, Alkitab itu, dalam bahasa Inggris yang kemudian kita kenal dengan King James Version, dan ada satu lagi. Saudara-saudara, singkat cerita, pada sekitar tanggal 6 Oktober 1536 dia dihukum, dibakar hidup-hidup. Sebelumnya ada seorang Inggris yang berpura-pura berteman, kemudian bersama-sama dengan dia, kemudian menyerahkan dia di penjara selama 1,5 tahun. Kemudian baru pada 6 Oktober 1536 dia kemudian dibakar hidup-hidup. Saudara-saudara, apakah kemudian penerjemahan bahasa Inggris itu gagal? Tidak terjadi. Ternyata kan tidak. Sebelum meninggal, menurut informasi dia cuma katakan, Tuhan bukalah mata Raja Henry. Pada waktu itu Raja Henry yang ke-8. Nah, justru karena penerjemahan yang dia lakukan itu, maka kemudian gereja Inggris itu memisahkan diri dari gereja Katolik. Dan kemudian beberapa tahun sesudah dia meninggal, Raja Henry yang ke-8 itu menginstruksikan kepada seluruh gereja-gereja supaya memperbanyak terjemahan-terjemahan bahasa Inggris itu, supaya bisa dibaca gereja-gereja dan rakyat pada umumnya, orang pada umumnya bisa membaca kitab suci itu dalam bahasa mereka sendiri. Ibu bapak saudara-saudara, kisah para rasul pasal 22 ada dalam rangkaian cerita bagaimana Paulus dan teman-temannya berada di Yerusalem. Dan ketika dia berada di Yerusalem, dihasut oleh orang banyak, kemudian menuduhkan kepada dia. Dia sudah mencemarkan bait Allah karena membawa orang-orang Yunani memasuki bait Allah. Dia sudah tidak setia lagi kepada kitab suci, kepada Torah, karena sudah memberitakan ada raja yang lain. Atas beberapa tuduhan itu kemudian dia ditangkap
mulai dianiaya. Sebelum dia dianiaya seperti Muhammad Kece itu, kemudian terjadilah pembacaan kita bersama. Ada kepala pasukan yang tidak ingin dia dihakimi, kemudian memberikan kesempatan kepada dia untuk berkata, bercerita siapa diri dia sebenarnya. Dan di dalam pembacaan kita bersama dikatakan bahwa ayat 2, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah dia. Mereka pikir Paulus ini hanya seorang Yahudi atau Yunani yang hanya bisa berbicara bahasa Yunani. Tetapi ketika dia bisa berbicara dengan bahasa Ibrani, ingat ibu bapak saudara-saudara, sebagaimana pembacaan kita bersama, dia dididik oleh Gamaliel. Pada waktu itu ada dua aliran besar keyahudian di sana, satu Hillel, yang satu Gamaliel. Dan dia menjadi pakar. Ya. Makanya dia dapat dikatakan, atau memang dia adalah rabi Yahudi. Artinya dia sangat menguasai akan keyahudian itu, Taurat itu. Karena itu dalam pembacaan kita bersama, dia katakan, sama seperti kamu. Dan Torah itu, ibu bapak saudara-saudara, tidak main-main. Ada 613 aturan yang diterjemahkan dari Torah dan harus dilakukan oleh seorang Yahudi tulen. Apalagi seorang rabi seperti Paulus. Dan dia lakukan itu. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, yang ingin dikatakan dari pembacaan kita bersama ini adalah karena penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, maka kemudian dia tidak dibonyok-bonyok, dianiaya, diperlakukan dengan semenah-menah. Persoalannya, pertanyaannya, kenapa bisa muncul keberanian? Kenapa dia bisa muncul kemampuan untuk menjelaskan, menerangkan siapa diri dia seutuhnya? Tentu saja karena campur tangan Allah melalui rohnya, memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan bagaimana dia bisa berpikir dengan jernih sehingga bisa menjelaskan siapa dirinya. Nah, inilah yang ingin dicapai oleh judul kita, intervensi Allah. Artinya di dalam apa yang sedang dialami, dihadapi oleh Rasul Paulus, ada intervensi Allah. Bagaimana melalui kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan, keberanian bagi dia untuk berbicara siapa dirinya. Dan itu berakibat bagaimana dia tidak dianiaya, tidak diperlakukan dengan semestinya. Demikian juga dengan apa yang saya ceritakan tadi. William Tyndale bisa saja meninggal, tetapi bagaimana ada campur tangan Allah, kemudian menggerakkan Raja Henry ke-8 itu, menginstruksikan, memerintahkan supaya Alkitab dalam bahasa Inggris itu yang dibuat oleh William Tyndale itu bisa diperbanyak dan bisa dibaca oleh gereja-gereja, oleh masyarakat, oleh rakyat umum pada waktu itu. Ibu bapak saudara-saudara, bagian ini mau mengatakan Allah itu tidak kemudian menciptakan, kemudian beristirahat. Sebagaimana yang kita baca dalam kitab Kejadian. Ketika Allah menciptakan, kemudian Allah berdiam diri. Tidak. Allah terus berproses mengikuti sejarah kehidupan umat manusia, sejarah dunia ini. Dan senantiasa ada campur-campur tangan Allah dalam pekabaran Injil, dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita mengalami masalah, pergumulan, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit,
Ingat, Tuhan bisa memakai itu, Tuhan bisa mengintervensi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Soalnya adalah apakah kita membangun komunikasi, hubungan yang baik, yang indah, sehingga kita bisa merasakan ada intervensi Allah, ada campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya itu, suka, kegembiraan, keberhasilan, harta yang banyak kita mesti melihat juga itu karena intervensi Allah, campur tangan Allah menganugerahkan, memberikan itu kepada saudara dan saya. Karena itu juga jangan pernah lupa terhadap pekerjaan-pekerjaan Allah, pelayanan-pelayanan gereja. Jangan hanya menikmati berkat itu untuk kesenangan sendiri, tetapi menutup mata terhadap pelayanan gereja. Syukur jemaat ini tidak demikian. Saudara-saudara, intervensi Allah tetap berlaku di sepanjang kehidupan saudara dan saya. Di dalam masa-masa sulit, kegelapan, bahkan ketika ada anggota-anggota keluarga kita meninggal. Ingat, ada intervensi Allah. Tetapi juga ketika kesukacitaan, kegembiraan, ada intervensi Allah. Dan intervensi Allah bagi kita nyata melalui perjamuan kudus yang kita akan ambil bagian di gereja ini atau di rumah kita masing-masing. Melalui makan roti dan minum anggur mengingatkan saudara dan saya pada pengorbanan Kristus. Dan itu terus terjadi atau diingatkan di dalam dan melalui perjamuan kudus yang kita ikuti, ingat, rayakan. Saudara-saudara, kehidupan kita tidak pernah bebas dari intervensi Allah. Karena itu mari kita bangun hubungan yang akrab, erat dengan Tuhan. Ada program yang baik sekali dari, yang mudah-mudahan bukan hanya PKLU, membaca kitab suci. Dan setiap hari Senin sampai Sabtu itu diharapkan anggota-anggota itu membaca kitab suci, nggak banyak-banyak. 1 hari 4 ayat. Ada jedah lagi hari Minggu, nanti diteruskan hari Senin 4 ayat dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa bergabung, bisa tanya kepada Pak Mardianto atau anggota PKLU supaya ada kedekatan kita dengan Tuhan Allah. Supaya kita bisa merasakan intervensi Tuhan. Dan intervensi Tuhan bagi kita pasti mengarah kepada yang baik. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan sakramen perjamuan sebagaimana tertulis dalam Injil menurut Markus pasal 14 pada ayatnya yang ke-22 sampai 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu.
Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui sakramen perjamuan ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada malam perjamuan terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama-sama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita hayati, alami dan hayati melalui sakramen perjamuan ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Bapa mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Bapa mengangkat semua orang yang jatuh, Bapa menegakkan semua orang yang tertunduk, Bapa memulihkan hati orang yang hancur, Bapa menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas, Bapa menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Bapa pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya.
karena punya akan sempurna. Yang bahkan dalam perubahan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita bersama mengikrarkan pengakuan percaya menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam maut, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena segala sesuatu sudah tersedia, kita akan memulai perjamuan ini. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang kami pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus.
Makanlah, ingat dan percayalah, tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Anggur dalam cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus.
Minumlah, ingat dan percayalah, darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas roti dan anggur yang telah kita terima dalam sakramen perjamuan ini dengan mengingat Roma pasal 8 pada ayatnya yang ke-35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Bapa kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, mari bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa mencipta segala sesuatu, langit, bumi, bahkan kami umat manusia. Bapa tidak mencipta kemudian istirahat, tetapi Bapa bekerja terus bahkan sampai saat ini. Dan Bapa mengintervensi
setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Itu terbukti dalam sejarah gereja, umat percaya, bahkan kami. Bapa mengintervensi ketika kesusahan, duka, pergumulan, persoalan menjadi bagian kami. Tetapi juga karena intervensi Bapa, kami kuat, kami sehat, kami ada, kami diberkati, kami dilimpahi, ya Bapa. Karena itu kami kiranya boleh senantiasa mengingat akan setiap pemberian dan secara nyata kami mengembalikan kepada Tuhan. Intervensi Bapa diingatkan melalui peristiwa perjamuan kudus yang kami boleh ikuti pada kesempatan ini di rumah kami masing-masing ataupun di gereja, ya Tuhan. Biarlah kami terus mengingat ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia ini, karena bersama gereja di dunia kami merayakan perjamuan kudus sedunia. Kami mendoakan untuk hari pekabaran Injil Indonesia, ya Bapa. Kami mendoakan untuk GPIB, ya Tuhan. Kami mendoakan untuk persidangan sinode nanti, ya Tuhan, yang terus berproses. Kemarin Jumat dan Sabtu dengan sosialisasi, ya Tuhan, kiranya pada tanggal 26 sampai 31 boleh berlangsung dengan segala baik, ya Tuhan. Karena campur tangan-Mu dan partisipasi penuh dari seluruh jemaat, khususnya peserta-peserta persidangan sinode, ya Tuhan. Kami berdoa untuk GPIB Jemaat Gloria, ya Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang ada, kami semua bertanggung jawab di dalamnya, ya Tuhan. Dalam bentuk mendoakan, dalam bentuk ikut berpartisipasi utuh dalam pelayanan, dalam bentuk pemberian menopang pelayanan, ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk itu, ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk hal-hal bahagia, hal-hal menggembirakan, keberhasilan dalam pekerjaan, usaha, ada dalam perkawinan. Kami boleh membawa anak-anak kekasih kami memasuki rumah tangga, ada dalam pertambahan usia, ada dalam kebersamaan sebagai keluarga yang bersuka cita, ya Tuhan. Terima kasih untuk itu, ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, ya Tuhan. Tetapi kami yang ada dalam pergumulan, ada dalam kesulitan-kesulitan, ada dalam tantangan-tantangan yang besar, bahkan hambatan, ya Tuhan. Ketika kehilangan pekerjaan, ketika kehilangan kehancuran usaha, ya Tuhan, kami bermohon kepadamu menguatkan, memberikan jalan-jalan keluar, ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu Elsie Martin, ya Tuhan. Tuhan campur tangan baginya. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam pemulihan, ya Bapa. Ibu Ros Tatontos Papudi, Saudari Kristi Tampu Bolon, Bapak Jemi Rompas, Bapak Adri Rampen, Bapak Sudin Sitorus, Ibu Frolens Riri, Ibu Melinda Tampu Bolon, Ibu Desi Tampi, Bapak Peter Pangarbuan, Bapak John Ondang, dan Ibu Devi Weflar, ya Tuhan. Kami bawakan juga para lansia, janda, duda, anak yatim, ya Tuhan, ataupun jemaat-jemaat tertentu, ya Bapa. Terima kasih untuk ulang tahun Estra Tamba,
Erlova, lalu Meja, Victoria, Fernandinus, Laodicia, Turki, Asaf, Tambunan. Kami mengucap syukur bersama dengan mereka. Jemaat-jemaat kami doakan ya Tuhan, keluarga Vince Rantung, keluarga Marshall Kipu, keluarga Paris Hutapea Sibuea, keluarga Alfianus Tindige, keluarga Sabkana Marakama, keluarga John Paruntu, keluarga Since Latuperi Sananlohi, keluarga Reginald Tambun, keluarga Edward Cianturi, keluarga Wem Wowiling, keluarga Maruli Sidabutar, dan keluarga Peter Temesela. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kekasih dengan apa yang mereka gumuli ataupun syukuri ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah ini, ada di rumah-rumah ataupun di tempat di mana kami boleh menjangkau siaran ini, dan kami yang ada dalam ibadah di gereja ini ya Tuhan. Kami bawakan syafaat-syafaat kami, tapi kami bawakan juga gumul hati kami yang dalam. Inilah semua doa-doa kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Surat 2 Korintus 8 ayat 12-13 menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan." Persembahan dimasukkan di dalam kotak yang ada di masing-masing tempat.
Saudara-saudara, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasih-Mu agung dan mulia. Engkau tidak hanya memberkati hidup kami dengan berlimpah berkat, tetapi Engkau juga memberikan Putra-Mu, Yesus Kristus, bagi pendamaian dosa dunia. Kami menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan kasih dan karya keselamatan-Mu bagi dunia. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ringkasan Warta Jemaat, Minggu 3 Oktober 2021 sebagai berikut. Kami telah menerima permohonan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan serta pelimpahan bagi Saudara David Roberto Wibisono, Jemaat Sektor 5 GPIB Gloria, dan Saudari Leli Octavia, Jemaat Sektor 3 GPIB Gloria. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di GPIB Gloria Bekasi, pemberitahuan kedua. Pengembalaan dan persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Oktober 2021 pukul 17 di GPIB Gloria Bekasi. Kedua, Saudara Ferdian Filosadi, Jemaat Sektor 5 GPIB Gloria, dan Saudari Tessa, Jemaat Gereja Katolik Santo Albertus Agung Jakarta. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober pukul 11 waktu Indonesia Barat di GPIB Gloria Bekasi, pemberitahuan kedua. Penggembalaan dan persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 17 di GPIB Gloria Bekasi. Peralihan anak pelayan Pelkat Pelayan Anak dan Pelkat Persekutuan Teruna akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dalam ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna atau IHMPT pada Minggu 3 Oktober 2021 hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Daftar nama anak pelayan yang akan dialihkan beserta dengan ID dan passcode Zoom meeting dapat dilihat dalam e-warta jemaat. Ibadah kegiatan daring melalui Zoom meeting di minggu berjalan. 3.1 Tutorial PAK Minggu 3 Oktober 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat. 3.2 Ibadah keluarga Rabu 6 Oktober 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. 3.3 Ibadah doa bersama dan penelaahan Alkitab Kamis 7 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tema Iman, Kerja, dan Usaha. Pelayan firman adalah Pendeta Dewi Shinta Bratanata. Ibadah gabungan pelayanan anak Sabtu 9 Oktober 2021 dan akan diadakan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam e-warta jemaat. Mohon partisipasi serta kehadiran jemaat sekalian. Dengan masih adanya pandemi COVID-19, maka bersama ini kami mengajak jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura
yang dapat diserahkan melalui koordinator sektor masing-masing atau bisa langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang tunai maupun berupa natura, kami mengucapkan terima kasih. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat dan website gpibgloria.org. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian agar pelayanan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Allah terus bekerja dan terus campur tangan dalam setiap peristiwa kehidupan saudara dan saya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, kita salam namaste di depan karena saya sudah 1,5 tahun lebih tidak lihat wajah Ibu Bapak.